Kimia unsur periode ketiga. Nah, unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya mulai dari subkulit 3e sampai penuh subkulit 3p. Adapun unsur-unsur ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Sifat fisika dan sifat kimia unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu konfigurasi elektronnya, di mana unsur natrium, magnesium, aluminium dapat mencapai kestabilan dengan melepaskan elektron. Yang kedua, unsur fosfor, belerang, dan klor dapat mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Sedangkan unsur silikon bersifat semilogam dan unsur argon termasuk unsur gas mulia. Sifat yang kedua yaitu wujud, di mana wujud unsur pada periode ketiga ini terdiri dari padat dan gas, di mana unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan belerang berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas. Yang ketiga yaitu titik didih dan titik lelehnya, di mana dilihat dari tabel kita bisa simpulkan bahwa dari kiri ke kanan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada silikon, kemudian cenderung turun dari fosfor ke argon. Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur antar atom masing-masing unsur. Sifat yang keempat yaitu sifat logam, di mana sifat logam unsur pada periode ketiga ini terdiri dari logam, semilogam atau metaloid, dan non-logam. Unsur natrium, magnesium, aluminium bersifat logam, silikon bersifat metaloid, sedangkan fosfor, belerang, klor, dan argon bersifat non-logam. Sifat yang kelima yaitu daya hantar panas dan listrik, di mana kemampuan menghantarkan panas dan listrik unsur periode ketiga ini terdiri dari konduktor, semikonduktor, dan isolator, di mana natrium, magnesium, aluminium bersifat konduktor, silikon bersifat semikonduktor, sedangkan fosfor, belerang, klor, dan argon bersifat isolator. Sifat yang keenam yaitu daya oksidasi dan reduksi, dilihat dari potensial elektrodanya. Unsur natrium merupakan unsur yang paling mudah mengalami oksidasi, sedangkan unsur klor merupakan unsur yang paling mudah mengalami reduksi. Dapat disimpulkan bahwa sifat reduktor dari natrium ke klor semakin berkurang, dan sebaliknya sifat oksidator dari natrium ke klor semakin bertambah. Selanjutnya mari kita bahas kelimpahan, di mana unsur ini ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa. Dilihat dari tabel kita bisa simpulkan bahwa unsur silikon memiliki kelimpahan terbanyak di kerak bumi, sedangkan unsur klor memiliki kelimpahan terbanyak di laut di antara unsur periode ketiga yang lainnya. Cukup sekian materi mengenai unsur periode ketiga, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya. Sampai jumpa sob!